Bapaknya dicambuk 2 kali katanya sebelumnya. Apa itu? Karena kesakitan. Korbannya dicambuk. Selamnya loncat. Mana? Itu. Kirain apa ini loncat. Gimana mah dicambuk berapa kali mah? 5 kali sama apa kayu rotan ya. Oh, iya. Kan Teman-teman, saya sedang kumpul bersama keluarga ya. Di mana mah? Malang. Di Malang ada penganiayaan terhadap santri ya teman-teman. Jadi Disiksa hingga busuk. Ini kejadiannya baru yang tahun 21 Juni. disiksa ustadz hingga kakinya busuk. Ya, tadi sempat masuk berita tuh, itu sempat viral. Jadi teman-teman, dalam memilihkan pondok pesantren buat anak-anak harus hati-hati ya teman-teman, karena tidak sedikit pondok pesantren yang terjadi sebuah insiden ya. Ya salah satunya itu tadi, berita itu tadi apa mah? Itu menggunakan kayu rotan. Sama ustadznya tuh dipukul kakinya enggak apa sih? Luka serius tuh kakinya. Masya Allah ya. Ngeri jadinya nih. Beritanya begini. Bapaknya dicambuk 2 kali katanya sebelumnya. Apa itu? Karena kesakitan. Korbannya dicambuk. Selamnya loncat. Mana? Itu. Kirain apa ini loncat. Gimana mah dicambuk berapa kali mah? 5 kali sama apa kayu rotan ya. Di ininya di cambuknya. Oh iya. Berulang kali. Itu bagus. Itu sampai sakit sampai ini apa sih? Nggak tahan deh sampai sakit. Pokoknya teman-teman kalau mencari tempat pendidikan ya harus hati-hati buat anak-anak ya. Iya, walaupun kita mau masukin pesantren, kita harus cari informasinya dulu. Itu pesantrennya kayak gimana, cari referensi, cari testimoni yang lain gitu. Terus cari apa alumni-alumninya juga. Soalnya punya apa ya, itu kan buat kenyamanan anak kita juga ya. Kalau buat masukin pondok tuh yang bikin anak nyaman, aman gitu. Jadi ngeri kalau sampai sembarangan kita masukin pondok juga. Bahaya ya. Iya dong, bahaya banget. Harusnya Ini kita kejadian kayak gini ini kan bahaya banget. iya ya. Harusnya anak mendapatkan ilmu di pesantren, Malah luka serius. malah mendapatkan luka. Serius, gitu. Iya. Untung nggak trauma ya, itu khawatirnya trauma ya, jadi nanti malah berdampak apa ke nantinya ya setelah ia dewasa, seperti itu teman-teman. Jangan asal yang penting murah, jangan juga ya teman-teman. Kalau misalkan nyari yang buat apa anak-anak itu kan buat Nyari yang murah boleh ya, yang sesuai kantong, akan tetapi kita cari yang aman deh ya buat anak-anak ya teman-teman. Kita gimana caranya ya, itu dengan cara kita memantau terus ya, jangan kita percayakan 100%. Karena apa? Karena di pesantren juga kan yang ininya nggak semuanya orang baik, kadang ada juga orang-orang oknum-oknum lah. Ada oknum-oknum yang misalkan orang tuanya udah nggak tahan ya anaknya bandel di rumah, masukin pondok. Nah, dimasukin pondok. Kan banyak kejadian kayak Iya. gitu. Jadi dia malah jadi virus di pondoknya juga nanti. Iya, sementara kan pihak pondok nggak tahu anak itu nakal atau enggak. Yang jelas pihak pondok ingin mendidik anak aja seperti itu, padahal mah dia telah menerima anak yang nakal sebelumnya. Makanya Jadi itu, maaf nih Pak, kalau misalkan buat masukin pondok tuh kan ada standarnya ya masukin, jangan asal misalkan ada batasan, misalkan anak tuh udah bisa baca Quran atau ada Iya. hafalan, jadi kan iya, kelihatan dari sebelum masuk pondok ini anak ini nggak ada nggak ada masalah gitu kan. Namanya mau masukin pondok jangan sampai main masukin aja gitu. tanpa ada tes terlebih dahulu. Kan kalau anak tuh udah dites nih BTQ bacaannya atau hafalannya, itu kan mungkin didikan di sebelum masuk pondok ini kan berarti dia udah ada background agama gitu. Iya. Setidaknya nggak preman atau apa gitu. Bagus sih Jadi- kalau ada standar khusus buat masuk pesantren itu ya, mungkin untuk meminimalisi Menyaring. kejadian kayak gitu juga. Untuk menyaring juga ini anak ini serius apa enggak Kalau gitu tanpa ya. tahu background anaknya, misalkan dia bisa ngaji atau enggak, tahu-tahu masuk pesantren aja, taunya dia di luaran liar gitu kan, takut juga. Ya, jadi sebenarnya bagus ya memasukkan anak ke pondok pesantren, itu ada pilihan yang bagus. Akan tetapi jika salah juga kita di dalam memasukkannya ya, memilih pesantrennya bisa juga malah mencelakakan anak kita, teman-teman. Tentu kita tidak ingin terjadi hal itu ya.
Karena kita itu, kenapa kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren? Karena kita tuh sayang kepada Tuh. anak kita Ada ya. tuh dulu yang kejadiannya yang apa sih, anaknya minta dijemput ya, pernah ya kejadian itu? Oh iya, di mana tuh Saya ya? lupa tuh kejadiannya, lupa dicari deh beritanya. Lupa. Jadi dulu pernah ada kejadian anaknya nge-WA ke orang tuanya minta dijemput, katanya udah nggak betah, minta dijemput udah nggak betah. Sementara orang tuanya bukan mengabaikan, artinya mendiamkan dahulu ya, tidak pas respon. Karena nggak sempat mungkin Iya. karena sibuk kali. Karena sibuk, orang tuanya mungkin menunda penjemputannya, yang akhirnya orang anak itu menjadi korban bully ya teman-teman, seperti itu. Padahal dia udah bilang tuh udah nggak tahu. Iya, orang tuanya juga nyesel teman-teman, kenapa dia nggak Nggak fast respon. nggak cepet responnya ya, seperti itu. Ya itulah pentingnya kita di dalam memilih lembaga ya, meskipun itu memang memiliki label Islam ya, pondok pesantren, akan tetapi orang-orangnya tuh Yang kan masuknya itu nggak tahu kita Iya. di luaran itu kayak gimana. ya seperti itu. Terus memang kadang tidak 24 jam ustadz-ustadznya memantau ya, kadang juga membiarkan begitu saja anak didiknya ya. Ini yang kejadian malah ustadznya kan. Ya serem justru juga. ini kejadian malah ustadznya yang mungkin niatnya mendidik, akan tetapi kan di dalam mendidik Terlalu itu over jadi. iya, orang tuanya aja mungkin nggak melakukan seperti itu ke anaknya ya, sementara ini ustadznya malah memukul sampai kakinya maaf ya, mungkin sampai luka parah ya, sampai Kalau dikatakan sampai membusuk itu udah keterlaluan. udah luka parah, infeksi kali ya, Udah infeksi. infeksi. Padahal kalau nggak ada hukuman bikin ini aja, misalkan satu apa sih kayak Disuruh apa, istighfar istighfar atau bikin- disuruh nulis Iya itu yang ini. dihukum itu 2 lembar atau 3 lembar tuh bikin aku tidak akan mengulangi. Iya, Kan bisa ya Bang Bani juga seperti punya- itu. Pernah kejadian kayak gitu kan, dihukumnya cuma gitu aja, suruh nulis katanya berapa lembar, daripada disiksa kan nggak mendidik. Iya. Yang kasihan adalah anaknya teman-teman ya, Masya Allah. Dia niatnya dari rumahnya pergi ke pondok itu niatnya ingin belajar Islam. Tiba-tiba ketika sampai di pondok, hanya kesalahan yang ia lakukan mungkin dia harus menanggung beban ya, rasa sakit teman-teman, kan kasihan juga ya. Apalagi sampai membusuk itu udah kehilangan kaki kali. Iya, nantinya. niat yang harusnya diapresiasi oleh orang-orang yang sudah paham ya, malah ini disiksa anak ini. Kasihan banget teman-teman. Tentu bagi orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi ini sangat menyakitkan. Meskipun kita tidak kenal dengan anak tersebut, mendengarnya rasanya nyesek Miris ya. banget ya. Nyesek gitu. Aduh, kasihan banget gitu. Kok sampai terjadi? Apalagi kita juga sama punya anak Ya, semua kayak kita gitu, juga yang punya mendidik. anak ya, di mana anak kita yang harus kita sayang-sayang ya. Dan ini juga tuh sampai harus kita sayang anak kita ya, jangan sampai ya, mudah-mudahan ya kejadian itu tidak terulang kembali ya. Karena sangat memprihatinkan. Para orang tua ya istilahnya pintar-pintar cari pondok pesantren. Iya. Itu aja teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, pentingnya kita ngobrol dengan keluarga tuh seperti itu. Untuk apa? Agar ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita diobrolkan dengan istri kita ya. Siapa tahu ya, kita pun meski sebagai suami kita harus menerima pesan dari istri kita. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak tahu informasi tersebut, tapi istri kita tahu. Nah, disitulah pentingnya kita ngobrol ya, mengajak anak juga sambil bermain ya, itu seru teman-teman. Jadi untuk menciptakan menciptakan suasana romantis itu sebenarnya tidak perlu bayar mahal-mahal ya, pergi keluar. Di rumah aja temenin anaknya udah. Di rumah aja kita udah seru ya, udah seru main gini ya teman-teman, seperti itu ya. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya, bersama saya dan Hamna dan istri saya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.